Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincentius Olin, saya mahasiswa Universitas Timor, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya semester 5. Saya akan mereview sebuah buku dengan judul Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Buku ini ditulis oleh Muhammad Husni Tamrin, Lailul Murshidah, Asiwide Lestari, dan Agus Subianto. Saya mereview buku ini sebagai rujukan ujian akhir semester yang diampu dalam mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan yang diampu oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Yoakim Rembu, Esos MAP. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang beberapa bab dan subbab dalam buku ini. Yang pertama bab 1, tentang kebijakan publik. Subbab yang pertama, konsep kebijakan publik. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai deklarasi resmi pemerintah yang mencerminkan pilihan utama dalam mengatasi berbagai tantangan atau masalah publik. Kebijakan ini merupakan respons atau permasalahan yang timbul di masyarakat. Sebuah kebijakan publik yang efektif memiliki ciri-ciri tertentu, seperti memiliki kelompok sasaran yang jelas, jangka waktu pelaksanaan yang spesifik, dan alokasi sumber daya yang mendukung realisasi dari kebijakan tersebut. Selain itu, banyak ahli yang mendefinisikan kebijakan publik. Yang misalnya, Carl Friedrich, dia mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Adapun David Easton mengartikan kebijakan publik sebagai akibat dari aktivitas pemerintahan atau the impact of government activity. Subbab yang kedua, aktor dalam kebijakan. Yang pertama, aktor dalam ranah publik, mencakup pejabat tinggi di kementerian atau kabinet yang berada di bawah pengawasan presiden. Kementerian-kementerian ini memegang peran krusial terutama dalam hal penyusunan proposal kebijakan publik yang dapat diterbitkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau regulasi lainnya. Yang kedua, aktor privat, mencakup kelompok tekanan dan kelompok kepentingan yang memainkan peran kebijakan konsultasi masyarakat serta memberikan tanggapan atas kebijakan publik. Yang ketiga, aktor dari masyarakat sipil, mencakup berbagai kelompok termasuk yang berorganisasi dan yang tidak berorganisasi. Sebab yang kedua, teori perumusan kebijakan. Dari teori ini dirumuskan beberapa teori perumusan kebijakan, yaitu yang pertama, the rational comprehensive theory. Dalam pendekatan rasional komprehensif, kualitas hasil kebijakan publik harus didasarkan pada pertimbangan yang logis dan sesuai dengan situasi serta kapasitas yang ada. Teori yang kedua, the incremental theory. Inti dari teori incremental yaitu memandang kebijakan publik sebagai lanjutan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Teori yang ketiga, mixed scanning theory. Teori ini menawarkan keseimbangan antara keputusan fundamental dan implemental. Keunggulan dari teori ini terletak pada kemampuan untuk menyeimbangkan kekurangan dari setiap pendekatan dengan memanfaatkan kelebihan yang ada pada masing-masing jenis keputusan. Itu adalah pembahasan tentang bab pertama. Kemudian ada bab kedua, yaitu manajemen kebijakan publik. Subbab pertama dari bab 2 ini, perumusan kebijakan. Tahap perumusan menjadi langkah pertama dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Setiap proses pembuatan kebijakan adalah sebuah proses pengambilan keputusan. Proses pembuatan kebijakan melibatkan serangkaian tindakan yang menghasilkan berbagai jenis keputusan yang diambil guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan melibatkan serangkaian proses yang terbagi dalam beberapa tahapan. Ripley menyebutkan tahap-tahap berikut dalam kebijakan publik. Yang pertama, agenda setting. Yang kedua, formulasi dan legitimasi. Yang ketiga, program dan implementasi. Yang keempat, evaluasi dari pelaksanaan kinerja dan dampaknya. Yang kelima, keputusan tentang apa yang akan terjadi terhadap kebijakan dan program. Subbab berikut yaitu implementasi kebijakan. Terdapat dua pendekatan dalam implementasi kebijakan, yaitu top down and bottom up.
Pendekatan top-down dalam implementasi kebijakan dimulai dari pemerintah di tingkat atas dan bergerak ke bawah. Dalam pendekatan ini, keputusan dan perumusan kebijakan seringkali dilakukan oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan kebutuhan real masyarakat di lapangan. Akibatnya, adanya kemungkinan kebijakan yang dihasilkan kurang tepat sasaran dan tidak efektif ketika diterapkan. Ada beberapa model-model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh para pakar dalam bidang kebijakan publik. Yang pertama, model Van Meter dan Van Horn. Model ini beranggapan bahwa penerapan kebijakan terjadi secara bersamaan dengan kebijakan tersebut, individu yang menjalankannya, dan hasil dari kebijakan itu. Yang kedua, model Edward. Dalam pendekatannya, Edward menekankan 4 poin krusial untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut. Pertama, komunikasi itu menyangkut cara kebijakan disampaikan kepada organisasi dan atau masyarakat. Yang kedua, sumber daya berkaitan dengan ketersediaan dukungan terutama dalam hal sumber daya manusia. Ketiga, kesediaan atau sikap merujuk pada keinginan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan publik. Dan yang terakhir, struktur birokrasi berkaitan dengan sejauh mana organisasi birokrasi mendukung implementasi kebijakan publik. Sebab yang berikut adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dijalankan untuk mengukur sejauh mana kebijakan publik berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara harapan dan realitas. Winarno menyatakan bahwa kebijakan dianggap sebagai proses, maka evaluasi adalah tahap akhir dalam pelaksanaannya. Itu merupakan pembahasan bab 2. Sekarang pembahasan bab 3 tentang dinamika kebijakan publik. Sebab yang pertama, konteks makro kebijakan publik. Kebijakan publik makro adalah strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan mempengaruhi keseluruhan perekonomian atau struktur sosial secara menyeluruh. Tujuan dari kebijakan makro adalah menciptakan stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, serta mengurangi ketidaksetaraan. Kebijakan publik makro merujuk pada kebijakan yang memiliki cakupan luas dan umum, serta mempengaruhi populasi yang luas atau seluruh sektor dalam suatu negara. Kebijakan jenis ini biasanya dibuat oleh pemerintah pusat dan memiliki dampak yang luas pada masyarakat dalam perekonomian. Sebab yang berikut, peran kepemimpinan dalam kebijakan publik. Pelayanan yang optimal dapat dicapai jika kepemimpinan dikelola dengan benar di bawah arahan pemimpin yang kompeten. Kepemimpinan adalah elemen krusial untuk keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik dalam satu organisasi. Sebagai aktor sentral, pemimpin memerlukan kebijaksanaan dan ketajaman dalam merumuskan kebijakan. Sebagai perancang utama, pemimpin menjadi landasan penting dalam perkembangan organisasi. Pemimpin yang berada di puncak hierarki memiliki otoritas tinggi dalam organisasi dan penting bagi mereka untuk unggul dalam merancang visi dan misi organisasi serta strategi pengembangan. Kemampuan untuk memformulasikan kebijakan, mengembangkan konsep, serta menetapkan visi dan misi organisasi adalah esensi dari gaya kepemimpinan yang efektif. Kemudian pada bab keempat, itu tentang teori-teori pengambilan keputusan kebijakan. Sebab yang pertama itu tentang teori rasional komprehensif. Hoogerwerf menjelaskan bahwa teori analisis kebijakan rasional komprehensif berlandaskan logika rasional dan menggunakan data serta informasi yang lengkap. Setiap analisis perlu dilaksanakan dengan hati-hati dan perhatian terhadap detail. Dilakukan dengan memanfaatkan informasi yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak positif. Teori yang kedua, teori inkremental. Teori inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Teori inkremental ini pertama kalinya dikembangkan sebagai kritik terhadap model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik.
Pendukung teori ini menyatakan bahwa perubahan tambahan lebih cepat daripada perubahan komprehensif. Teori yang berikut, teori pengamatan terpadu. Dalam penggunaan teori pengamatan terpadu, potensi untuk mencakup area-area yang mungkin tidak dapat dijangkau dengan fokus pada satu metode pengamatan saja dengan teori pengamatan terpadu, meskipun ada potensi berbagai isu terabaikan, tetapi lebih baik daripada teori instrumental yang mungkin menggambarkan banyak aspek penting, dan teori pengamatan terpadu ini lebih realistis untuk dijalankan dibandingkan dengan metode rasional yang sepenuhnya komprehensif. Kemudian pada bab 5 tentang komunikasi publik, mencakup beberapa subbab. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah individu atau entitas yang memulai dan menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Istilah komunikator dalam khasanah ilmu komunikasi sering ditukarkan dengan sumber pengirim dan pembicara. Sebab yang kedua, proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan gabungan makna dari simbol-simbol yang dikirimkan dari pengirim ke penerima. Dalam cara yang berurutan ada 4 elemen atau bagian dalam proses komunikasi, yaitu yang pertama, komunikator, yakni individu atau kelompok atau organisasi yang memulai proses pengiriman pesan. Yang kedua, isu komunikasi, yaitu elemen yang terdiri dari simbol atau tanda seperti kata-kata, gambar, dan angka. Kemudian yang ketiga, media atau kanal, yaitu alat yang digunakan untuk mentransfer pesan seperti radio, surat, koran, majalah, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, komunikan, yaitu individu, kelompok, atau entitas yang ditujukan sebagai penerima pesan. Sebab yang berikut tentang unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, sumber. Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Ini juga bisa disebut sebagai komunikator. Yang kedua, pesan. Yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Dan yang ketiga, media. Yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Yang keempat, penerima atau komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Yang kelima, efek. Mengacu pada variasi dalam pemikiran, perasaan, serta tindakan seseorang sebelum dan sesudah menerima suatu pesan. Yang keenam, beberapa orang berpendapat bahwa respons atau tanggapan merupakan manifestasi dari pengaruh yang diberikan oleh penerima. Yang ketujuh, lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Kemudian pada bab 6 itu memuat tentang model-model komunikasi. Ada beberapa model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi linear. Model komunikasi linear menggambarkan konsep komunikasi yang simpel, di mana informasi disampaikan dari pengirim langsung ke penerima dalam aliran satu arah. Dalam model ini, pesan disalurkan secara langsung tanpa adanya mekanisme tanggapan atau umpan balik, sehingga penerima hanya berperan sebagai pihak yang pasif dalam proses komunikasi. Menurut Ruliana menjelaskan bahwa model komunikasi yang berorientasi pada pendekatan linear meliputi model-model sebagai berikut. Yang pertama, model Aristoteles. Model komunikasi yang dikembangkan oleh Aristoteles dikenal sebagai model retoris atau model retorika. Proses komunikasi dalam pandangannya melibatkan seorang pembicara yang menyampaikan informasi kepada audiens dengan tujuan mempengaruhi sikap mereka. Model yang kedua, model Laswell. Model ini diartikulasikan melalui 5 pertanyaan. Siapa, apa yang dikatakan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Kemudian setelah model komunikasi linear, ada model komunikasi interaktif. Secara sederhana, interaktif mengacu pada komunikasi yang berlangsung dua arah. Komunikasi interaktif merujuk pada proses di mana pengirim menyampaikan informasi kepada penerima dan mendapat respon langsung, baik itu melalui media online maupun offline. Interaktif dalam konteks komunikasi merujuk pada pertukaran informasi yang memungkinkan kedua belah pihak, pengirim dan penerima, untuk saling berpartisipasi aktif.
Komunikator mengirimkan pesan dengan harapan atau antisipasi akan adanya tanggapan atau umpan balik langsung dari komunikan. Komunikasi interaktif bukan hanya tentang pertukaran informasi, tetapi bagaimana pesan tersebut disampaikan dan bagaimana ia diterima. Kemudian model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah suatu model di mana komunikasi berlangsung secara berkelanjutan dengan pesan yang dikirim dan diterima secara konstan dalam suatu proses komunikasi. Inti dari model ini adalah bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki informasi atau pesan yang dibagikan kepada yang lain. Model komunikasi ini adalah gabungan dari model komunikasi satu arah dan dua arah. Dalam model ini, pengirim menyampaikan atau merumuskan pesan kepada penerima. Setelah penerima menerima pesan, ia dapat memberi respon atau umpan balik yang memastikan pengirim tahu apakah pesan telah dimengerti. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pemahaman pesan, proses komunikasi akan berlanjut sampai kedua pihak memahami makna yang sebenarnya. Bab 7 itu memuat tentang bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapribadi atau yang dikenal sebagai komunikasi intrapersonal adalah suatu bentuk komunikasi yang terjadi dalam batin seseorang, melibatkan bagaimana individu berkomunikasi dengan dirinya sendiri atau berbicara pada dirinya sendiri. Ini terjadi karena setiap individu dapat menjadi subjek bagi dirinya sendiri dengan menggunakan simbol-simbol yang digunakan dalam proses komunikasi. Melalui simbol-simbol ini, apa yang dikomunikasikan seseorang kepada orang lain bisa memiliki arti yang sama bagi dirinya sendiri, seperti halnya bagi orang lain. Dalam penerapannya, komunikasi intrapersonal melibatkan beberapa tahapan, yaitu stimulus, persepsi, pengolahan rangsangan, dan transmisi. Kemudian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal pada dasarnya adalah interaksi tatap muka antara individu di mana setiap partisipan mempengaruhi pandangan orang yang diajak berkomunikasi. Salah satu jenis khusus dari komunikasi interpersonal ini dikenal sebagai komunikasi diadik. Komunikasi diadik merujuk pada komunikasi yang melibatkan dua orang. Contoh komunikasi itu bisa berlangsung antara seorang ibu dan anaknya, antara dokter dan pasiennya, atau antara dua orang yang sedang melakukan wawancara. Kemudian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok terjadi ketika seseorang atau seorang komunikator berinteraksi dengan sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih. Jika kelompok tersebut memiliki anggota yang sedikit, maka jenis interaksi ini disebut sebagai komunikasi kelompok kecil. Sebaliknya, jika kelompok tersebut memiliki banyak anggota, maka disebut sebagai komunikasi kelompok besar. Yang berikut, komunikasi massa. Komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang memanfaatkan media untuk menghubungkan komunikator dengan sejumlah besar audiens yang tersebar luas, khusus, heterogen, serta dapat menimbulkan efek khusus. Kemudian pada bab 8 tentang teknik-teknik komunikasi. Teknik-teknik komunikasi kebijakan. Yang pertama, persuasif. Persuasif sebagai sebuah metode komunikasi yang bertujuan mengubah keyakinan, pandangan, niat, atau perilaku seseorang melalui kata-kata dan isyarat nonverbal, baik dilakukan dengan kesadaran maupun yang sebaliknya. Komunikasi ini mendapatkan feedback atau umpan balik. Teknik yang berikut, kampanye. Kampanye merupakan komunikasi terstruktur yang bertujuan untuk mencapai hasil khusus pada target audiens dalam jangka waktu yang ditentukan. Seluruh aktivitas dalam kampanye bertujuan untuk mempengaruhi dan idealnya melibatkan komunikasi dua arah. Teknik yang berikut, lobby. Lobby itu sebagai kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi pegawai pemerintah, terutama anggota lembaga legislatif saat merumuskan peraturan. Adapun istilah melobi, yaitu diartikan sebagai upaya pendekatan yang dilakukan secara informal.
Lobby bertujuan untuk menjaga kepentingan organisasi atau lembaga dengan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang memiliki wewenang pengambilan keputusan. Teknik yang berikut, komunikasi pemerintah. Komunikasi pemerintah merupakan bentuk dari komunikasi antara manusia yang berlangsung dalam lingkup organisasi pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi ini merupakan bagian dari komunikasi organisasi dan terikat dalam konteks tersebut. Proses penyampaian dan penerimaan informasi berjalan melalui suatu jaringan di mana hubungannya saling bergantung dan dengan berdasarkan ketentuan formal yang ada. Teknik yang berikut, human relations. Apabila diterjemahkan secara harfiah, human relation berarti hubungan antara manusia. Meskipun terjemahan ini teknisnya benar, tetapi tidak sepenuhnya merefleksikan esensi dari human relation. Inti dari human relation lebih menekankan pada aspek human atau manusianya. Adapun perhatian utama dalam konteks ini bukan pada keberadaan fisik manusia, tetapi lebih pada karakteristik, sifat, perilaku, dan aspek-aspek psikologis lainnya dari individu tersebut. Kemudian teknik yang berikut, negosiasi. Negosiasi berarti perundingan. Negosiasi juga dapat diartikan sebagai komunikasi dua arah yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi itu merupakan proses di mana dua pihak atau lebih memiliki kepentingan yang sama atau berbeda, bertemu dan berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian teknik yang berikut, diplomasi. Diplomasi diartikan sebagai penerapan kebijakan luar negeri sebuah negara melalui negosiasi dengan negara-negara lain. Keberhasilan diplomasi suatu negara sangat bergantung pada pilihan diplomat yang tepat, termasuk kemampuan dan wewenang mereka dalam menjalankan tugas. Tugas-tugas mereka meliputi representasi diplomatik, pertukaran nota terkait isu-isu dengan kepentingan bersama, negosiasi mengenai hal-hal strategis dan politis, melindungi hak dan kepentingan warga negaranya di negara tuan rumah, serta memastikan perlindungan dan meningkatkan kepentingan negara asal di negara tempat mereka ditugaskan. Kemudian pada bab 9, advokasi. Sebab yang pertama tentang pengertian advokasi itu sendiri. Advokasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu advocate atau advocator, yang berarti pengacara atau pembela. Advokasi memiliki dua makna utama, yaitu pertama, berkaitan dengan profesi seseorang sebagai advokat yang memperjuangkan keadilan bagi kliennya di pengadilan, dan yang kedua, menyangkut tindakan mendukung atau memperjuangkan suatu tujuan, kebijakan, atau maksud tertentu secara umum, tidak terbatas hanya di lingkungan peradilan saja. Sebab yang berikut tentang jenis-jenis advokasi. Terdapat jenis-jenis advokasi yang dapat dilihat dari legalitas normatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, advokasi litigasi, merujuk pada advokasi yang dijalankan melalui proses hukum di pengadilan. Terdapat dua jenis advokasi litigasi sebagai berikut. Yang pertama, legal standing, merujuk pada klaim hukum yang diajukan ke pengadilan oleh individu atau kelompok seperti organisasi yang bergerak atas nama kepentingan masyarakat. Klaim ini diajukan tanpa perlu berlandaskan kepada kepentingan hukum langsung dari tuntutan itu sendiri. Yang kedua, class action, merupakan bentuk tuntutan hukum yang biasanya berkaitan dengan permintaan kompensasi dan diajukan oleh sekelompok orang atau entitas tertentu. Dan yang kedua, advokasi non-litigasi, merupakan bentuk advokasi yang lebih berorientasi pada politik dan berupaya menyelesaikan sengketa di luar sidang. Cara-cara alternatif dalam menyelesaikan konflik melalui advokasi ini antara lain meliputi mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sebab yang berikut tentang unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur dalam advokasi. Unsur-unsur dalam advokasi adalah fondasi yang membuat advokasi menjadi efektif. Sarma menunjukkan bahwa terdapat 8 unsur pokok dalam advokasi, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, memilih tujuan advokasi. Yang kedua, menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. Yang ketiga, mengidentifikasi sasaran advokasi. Yang keempat, mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. Yang kelima, membentuk koalisi. Yang keenam, membuat presentasi yang persuasif. Yang ketujuh, mengumpulkan dana untuk advokasi. Dan yang kedelapan, mengevaluasi usaha advokasi. Kemudian, prinsip-prinsip advokasi. Soeharto menunjukkan prinsip-prinsip advokasi yang bisa dijadikan dalam menyusun strategi advokasi yang efektif. Yang pertama, dalam menjalankan advokasi, penting untuk memiliki pendekatan yang realistis. Dan yang kedua, advokasi harus dilakukan secara sistematis. Yang ketiga, secara taktis, advokasi memerlukan kerjasama. Yang keempat, secara strategis, advokasi berkaitan dengan penerapan kekuasaan. Sebab yang berikut tentang kegiatan advokasi. Dalam kegiatan advokasi, Pratomo secara singkat menjelaskan langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, analisis. Dalam tahapan analisis diperlukan informasi yang lengkap dan tepat, serta pemahaman mendalam mengenai isu atau permasalahan yang akan diadvokasi. Dan yang kedua, strategi. Dalam proses ini perlu dibentuk tim kerja khusus untuk advokasi guna merancang strategi atau rencana aksi. Kemudian yang ketiga, mobilisasi, yaitu membentuk jaringan dan koalisi, melibatkan pengumpulan semua pihak yang memiliki minat pada isu yang diajukan. Dan yang keempat, aksi. Saat melaksanakan aksi, pentingnya kesatuan dan solidaritas di antara semua anggota koalisi tidak bisa diabaikan. Ketika menghadapi oposisi, maka penting untuk tetap fleksibel, merencanakan dengan baik, dan konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah mendapatkan komitmen dari pembuat kebijakan, komitmen tersebut harus dipelihara, baik keberhasilan maupun kegagalan harus didokumentasikan sebagai bahan refleksi dan pembelajaran. Yang kelima, evaluasi. Pemantauan secara teratur dan objektif terhadap aktivitas yang telah dan akan dilaksanakan itu sangat penting. Yang keenam, kesinambungan. Dalam tahap seseorang harus terus memantau pelaksanaan kebijakan, khususnya jika terjadi perubahan yang diharapkan. Apabila perubahan kebijakan yang diinginkan belum terjadi, maka perlu dilakukan revisi terhadap strategi dan aktivitas yang dilakukan. Kemudian, bab 10 tentang advokasi kebijakan. Subbab yang pertama tentang aktor dalam advokasi kebijakan. Ada 3 aktor utama dalam advokasi kebijakan. Yang pertama, akademisi. Akademisi dalam konteks ini merujuk pada individu atau kelompok dari komunitas pendidikan tertinggi seperti universitas, sekolah tinggi, institut, ataupun akademi. Mereka memainkan peran penting dalam memberikan wawasan teoritis untuk mengatasi isu kebijakan. Selain itu, akademisi terlihat juga dalam seluruh proses kebijakan publik, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Akademisi sering berkolaborasi dengan pemerintah, organisasi, non-pemerintah, dan stakeholder lainnya dalam proses kebijakan. Hal ini agar memastikan bahwa kebijakan yang dibuat hanya didasarkan pada teori. Tetapi juga tidak hanya didasarkan pada teori, tetapi juga mempertimbangkan realitas yang terjadi di lapangan. Yang kedua, komunitas. Komunitas dalam konteks ini memiliki peran penting sebagai tempat individu berkolaborasi, berbagi informasi, dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah terdiri dari 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiganya beroperasi di tingkat pemerintahan pusat dan daerah, dan setiap cabang memiliki tugasnya masing-masing. Legislatif itu cabang yang bertanggung jawab untuk merancang, mengkaji, dan mengesahkan undang-undang. Eksekutif cabang yang melaksanakan dan menerapkan kebijakan dan undang-undang yang sudah disahkan. Dan yudikatif cabang yang mengawasi pelaksanaan hukum dan memastikan keadilan ditegakkan. Dengan adanya pembagian tugas antara 3 cabang pemerintah ini, sistem pemerintahan dapat berjalan dengan seimbang. Setiap cabang memiliki perannya sendiri sehingga saling melengkapi dan mengawasi satu sama lain. Kemudian yang berikut, tujuan advokasi kebijakan.
terdiri dari beberapa sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan substansi kebijakan. Yang kedua, perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan. Yang ketiga, perbaikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan. Dan yang terakhir, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Kemudian, media dalam advokasi kebijakan. Media memiliki peran krusial dalam advokasi masyarakat. Media adalah saluran komunikasi yang memungkinkan informasi disebarkan ke khalayak luas. Dalam konteks advokasi, media memiliki peran untuk membawa isu ke permukaan dan memastikan bahwa isu tersebut dikenali dan dipahami oleh masyarakat umum serta pemangku kepentingan. Bukan hanya media cetak atau elektronik yang berperan dalam mengedukasi dan menyuarakan isu masyarakat, tetapi alat-alat seperti poster, spanduk, pamflet, Twitter, Facebook, dan film pendek yang menjadi sarana efektif untuk mengadvokasi dan mempromosikan masalah yang dialami masyarakat. Kemunculan dan pertumbuhan media sosial telah memberikan landscape baru dalam dunia komunikasi. Ini menyebabkan bahwa banyak orang beranggapan bahwa media konvensional seperti TV, radio, koran mungkin akan tergantikan. Namun hal tersebut bukanlah realitas yang sebenarnya. Meski media sosial memiliki pertumbuhan pengguna yang signifikan, media konvensional tetap memegang peran penting. Salah satu alasannya mengapa karena jangkauan media konvensional yang lebih umum, sedangkan media sosial seringkali lebih populer di kalangan segmen atau demografi tertentu. Kemudian ada langkah-langkah dalam advokasi kebijakan. Dalam melakukan advokasi terkait kebijakan publik, seorang ahli Sharma menyuguhkan 6 langkah krusial berikut yang harus diperhatikan. Yang pertama, memahami inti dari kebijakan. Yang kedua, mengakui risiko dan keuntungan dari kebijakan serta mengetahui pihak yang diuntungkan. Yang ketiga, mengenali pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan bagaimana dampaknya bagi mereka. Yang keempat, mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Yang kelima, menyusun jaringan dalam kerangka formal seperti lembaga legislatif maupun non-formal yang meliputi individu dalam proses kebijakan. Yang keenam, memahami alasan di balik dukungan jaringan terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. Baik, itu adalah review saya tentang buku Komunikasi dan Advokasi Kebijakan sebagai rujukan ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Mohon maaf apabila salah kata. Sekian dan terima kasih.